warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sri Astuti, guru biologi di SMA Ahlul Irfan Bansarsari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Jember. NIM 250211105985. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Berikut video uji kinerja saya. Mohon masukan dan saran kepada Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari saat ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, Siva. Silakan berdoa. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa hanifan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Amanda, Ya. Alfiatus, Debbie, Faiko Ulin, Febriana, Vina Tawia, Siti Aisyah. Baik, berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu punya pertanyaan. Kalian pernah lewat di daerah persawahan? Benar. Berarti tahu ya sawah itu seperti apa? Ya. Di sawah ada apa saja? Jadi sesuai dengan materi hari ini, Bu Guru akan membahas tentang ekosistem. Kenapa sih Bu kok kita harus belajar ekosistem? Nah, jadi ada tujuannya. Kenapa kok kita harus belajar materi ekosistem? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibacakan ya bagian yang pertama, Syifa. Tujuan pembelajaran. Melalui video peserta didik dapat menjelaskan komponen dalam ekosistem dengan tepat. Ya. Yuk, selanjutnya, Yauda. Nomor 2. 2. Melalui video, peserta didik dapat menganalisis peranan komponen-komponen dalam ekosistem dengan benar. Ya, yang ketiga bisa dibacakan oleh Nurmisa. Melalui artikel peserta didik mampu menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya, yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi. Nah, sebelum itu Bu Guru akan memberikan soal pretest. Nah, jadi sebelum belajar ekosistem itu, Bu Guru pengen tahu. Nah, jadi seberapa tahunnya kalian tentang ekosistem? Nah, di sini ada soal pretest. Nah, ini linknya ya.
teman-temannya mungkin belum bisa menjawab semuanya ya, karena ini masih belajar tentang ekosistem. Belum hanya ingin tahu seberapa kalian tahu tentang materi ekosistem ini. Nah, di sini sudah ada yang sempat belajar tentang ekosistem. Ya sudah, berarti ada yang tahu ya pengertiannya ekosistem itu apa? Ya, Siapa yang tahu angkat tangan? Yuk, siapa? Ya, belum bisa. Merupakan suatu sistem ekologi yang terbuka oleh hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Nah, jadi pengertian ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi saling berhubungan ya. Jadi, nah setelah itu ekosistem itu ada komponennya. Komponen ekosistem itu ada 2. Ada yang tahu? Ya Rida, apa? Ekosistem biotik dan abiotik. Iya, jadi pada komponen ekosistem itu ada 2. Yang pertama adalah ekosistem komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kalau yang biotik itu dia tergolong makhluk hidup, sedangkan kalau abiotik dia tergolong benda mati. Nah, tadi yang kalian sebutkan, berarti kalau biotik kalau dia benda hidup, contohnya itu seperti hewan, tumbuhan. Nah, dan juga ada juga mikroorganisme lainnya seperti alga sama bakteri. Nah, selain itu kalau ada biotik itu ya ada produsen, ada konsumen juga, terus ada decomposer dan lain-lain. Kalau produsen itu dia dapat mencari makanannya sendiri, jadi dia sifatnya itu autotrot. Kalau konsumen itu contohnya seperti kalian sebagai pembeli. Nah, itu jadi tidak dapat mencari makanannya sendiri. Nah, kalau komponen abiotik dia termasuk benda mati. Nah, berarti benda mati apa aja? Suhu dan kelembapan. Biar kalian tahu seberapa pentingnya ekosistem ini, di sini Google mempunyai studi kasus. Nah, studi kasusnya itu tentang pencemaran eceng gondok pada sungai. Nah, kalian kita lagi simak ya videonya. Setelah itu Google akan berikan lembar kerja. Sungai Bengawan Solo menghijau karena tumbuhan eceng gondok. Menjadi terjadi dalam 1 bulan terakhir dan menutupi sungai hingga belasan kilometer. Seperti inilah kondisi air di Sungai Bengawan Solo Kecamatan Palu, Kabupaten Bojonegoro. Tumbuhan eceng gondok penuh di permukaan sungai sekitar 1 km terakhir. Pertumbuhan eceng gondok kian parah sekarang saat wilayah Sungai Bengawan. Terbentuknya permukaan air membuat cahaya matahari tidak mampu membuskan sungai. Kondisi ini membuat ekosistem sungai terganggu dan mengakibatkan pengerukan sungai. Apalagi permukaan yang tertutup tanaman ini mencapai belasan kilometer. Nah, itu adalah studi kasus dari pencemaran eceng gondok pada sungai ya. Nah, ini kalian nanti Google berikan RKPD dan kalian kerjakan secara kelompok. Nah, sekarang pembagian kelompok dulu ya. Sekarang yang kelompok 1 bisa di sebelah timur, yaitu Amanda, Anggun, Faiko Ulin, Kamila Tunisa, sama Kayatul. Bisa di sebelah timur sendiri. Terus yang kelompok 2, Tiana, Milatul, Naidatul, Nabila.
Kelompok 6. Nah, jadi di LKPD-nya itu ya ada sebuah artikel juga. Tadi kan sudah mengalami video dan di sana juga ada sebuah artikel, bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, petunjuknya itu juga bisa dibaca. Setelah itu baru kalian diskusikan dengan temannya dan dikerjakan. Dan bisa dikerjakan. Ngerti? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalian ambil dari artikel itu juga bisa ambil dari video yang sudah ditayangkan ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah seperti biasa ya, presentasi nanti yang presentasi itu kelompok 1 sampai kelompok 3 dan kelompok 4 sampai 6 nanti bisa menanggapi dari kelompok yang presentasi. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Saya Devi Agunsari, Saya Baikuli Najwa. Saya Balada Sakarina dari Kampung Tusa. Eceng Gondok di Sungai Bengawan Solo, warga Bojonegoro resah. Media sosial dihebohkan dengan fenomena Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang hampir selama sebulan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini tertutup oleh tanaman eceng gondok. Selain mengganggu ekosistem perairan, eceng gondok juga berpotensi menyebabkan penyumbatan mutu air saat musim hujan tiba yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar. Daunnya biasanya berwarna hijau dengan permukaan yang halus. Tanaman air yang mengapung ini memiliki tingkat produksi yang cepat dan dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi. Lingkungan termasuk lingkungan yang terkontaminasi oleh limbahnya. Oleh karena itu, ia seringkali dianggap sebagai gulma. Permasalahan dari artikel di atas. 1. Bagaimanakah pengaruh kondisi sungai yang tercemar terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Jawab. Kondisi sungai yang tercemar akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen tersebut tidak akan saling berinteraksi dengan baik. 2. Apakah ketidakseimbangan ekosistem mempengaruhi terhadap penanganan interaksi komponen biotik dan abiotik? Jawab. Sangat berpengaruh apabila permukaan sungai tertutup eceng gondok, maka cahaya matahari atau komponen abiotik tidak dapat masuk ke dalam sungai, sehingga tumbuhan yang ada di dalam sungai tidak dapat dilakukan fungsi. 3. Bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Jawab. Agar hal tersebut dapat teratasi, maka pemerintah tempat harus mengupayakan dibantu dalam warga sekitar. Cara mengatasinya yaitu mengangkat eceng gondok secara langsung dari lingkungan perairan. Nah, ini presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lainnya ada yang mau menanggapi dari kelompok 1. Yuk, kelompok berapa yang mau menanggapi, bisa angkat tangan? Ya, silakan kelompok 4 bisa menanggapi. Juga akan terjadi pendangkalan sungai apabila dibiarkan terus menerus. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahi lagi? Baik, kalau tidak ada, sekarang kelompok selanjutnya untuk kelompok 1 bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat temannya. Sudah menanggapi ya. Nah, tadi dari LKPD-nya ada berapa pertanyaan? Ada 3 ya. Nah, yang pertama itu, jadi sekarang kita mengevaluasi ya, mengevaluasi hasil presentasinya kalian atau hasil kerja kelompoknya kalian. Nah, yang pertama itu, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai yang tercemar terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Nah, tadi kelompok 4 sudah menyanggah dari kelompok 1. Nah, menurut guru kelompok 4 jawabannya itu yang paling tepat atau bisa dikatakan yang paling benar. Nah, coba kelompok 4 bisa dibacakan lagi jawabannya. Permukaan sungai tidak akan terlihat karena dipenuhi oleh tanaman eceng gondok. Juga akan terjadi
Nah, selain itu dia dapat menyebabkan banjir kalau sungainya dangkal karena ekosistemnya terganggu seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap peranan interaksi komponen biotik dan abiotik? Nah, dari poin kedua ini, ya jadi sangat berpengaruh ya. Karena kalau komponen yang berada di air sungai tadi itu tercemar, maka kayak ekosistem abiotik dan biotiknya itu akan ikut terganggu. Nah, misalnya di dalam sungai itu ada tumbuhan apa aja? Ada apa di dalam sungai? Ikan. Ya, namanya ikan. Tumbuhannya Rumput laut. kalau di laut rumput laut. Kalau di sungai itu biasanya ada ada lumut, ada alga. Nah, kalau eceng gondoknya itu menutupi sungai, jadi cahaya matahari itu tidak bisa masuk. Nah, itu mengakibatkan tanaman yang berada di sungai akan mati. Nah, kalau tumbuhannya mati, secara otomatis komponen biotik yang lainnya seperti ikan juga akan terganggu karena dia tidak mendapatkan makanan seperti itu. Nah, seperti tumbuhan juga karena tumbuhan itu mendapatkan makanan atau mendapatkan fotosintesisnya itu dari cahaya matahari. Terus yang ketiga, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antara komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Nah, tadi yang dijelaskan ya oleh temannya kalian bahwa cara mengatasinya itu pemerintah harus berhubungan dengan warga sekitar. Nah, jadi eceng gondok itu bisa dilakukan dengan cara pengangkatan eceng gondok, bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan menggunakan mesin. Nah, bisa juga pada sungai itu kita kasih predator. Contohnya itu seperti ikan, ikan ya. Jadi nanti eceng gondoknya itu akan dimakan seperti itu. Nah, dari ketiga komponen ini yang sudah temannya presentasikan di depan sudah mengerti semua? Sudah. Mungkin dari pembelajaran hari ini kelompok berapa yang bisa menyimpulkan? Bisa menyimpulkan, coba angkat tangan. Ya, kelompok 5, Maida. Mengangkat eceng gondok secara langsung dari lingkungan perairan menggunakan predator pemakan seperti ikan koan dan menggunakan herbisida. Ekosistem penting untuk kelangsungan hidup dan kita harus menjaga ekosistem agar tidak terganggu. Nah, ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini itu ya bahwa ekosistem itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Nah, jadi kita itu harus menjaga ekosistem agar tidak terganggu dan tidak terjadi hal-hal seperti tadi ya. Ya. Kalau sudah seperti itu, jadi sekarang guru punya soal. Kalau tadi kita sekarang guru punya soal post test. Nah, jadi sekarang bisa kembalinya duduknya bisa kembali ke tempatnya masing-masing.
dikerjakan. Sudah? Sudah.
bisa dikumpulkan di belakang ya. Sudah semua? Kalian sudah mengerjakan soal postes, sekarang bukunya refleksi. Nah, jadi refleksinya pakai word ya. Yuk, maju. Gantian ya. Jangan rebutan. Ada 5. Yuk, dimulai. Satu-satu. Duduk. Nah, apakah kamu merasa bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikut? Ya. Yuk, selanjutnya. Nomor 2. Apakah tugas selesai dikerjakan? Oke. Selanjutnya. Apakah tugas ya? Selanjutnya. Apakah kamu senang hari ini? Ya, senang ya. Yang terakhir nomor 2. Apakah pembelajaran ini bermanfaat untuk dirimu? Ya. Nah, tadi kan kalian sudah presentasi dan ada yang menanggapi. Tadi yang paling tepat jawaban yang menanggapi itu dari kelompok 4, kelompoknya Wilda. Dan tadi ada yang bisa kasih kesimpulan. Jadi yang kasih kesimpulan tadi kelompok 5. Nah, jadi perwakilan kelompok 4 sama kelompok 5 maju ke depan. Iya. Jadi dibagi-bagi sama kelompoknya ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita belajar materi tentang pencemaran lingkungan. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum pembelajaran diakhiri, pimpin doa untuk ketua kelas. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'a ahli putri unsa wa dzakar, Rabbi wafina wa wafikum lima, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa 'ala alil kiramin syurafa, wa 'ala sabil masabil huran. Saya Buku Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi